warung pesan nasi panas. Lalu main ranked jadi lawan bukan sembarang lawan. Selamat datang di MPL Indonesia Season 14 Esports for Everyone. Wih, keren banget caster baru. Keren banget. Dan ya teman-teman, selamat datang di MPL Season 14 ya. Kita mulai lagi nih season yang baru lagi. Dan dengan caster yang baru. Kenalan dulu dong. Kenalin saya Maba Angkatan Oke, di ospek dulu berarti ya. Ya, aku Talita. Jadi kita akan ditemani sama Lin Koco pastinya di hari yang pertama season 14 One, satu, Match 1 seru banget sih, dan pastinya masih dengan konsep yang mirip-mirip lah ya dengan season kemarin. Nggak terlalu beda, mungkin bedanya nanti ada dari peserta. Kita spill nanti ya, pokoknya tenang dulu. Tapi sebelum itu ya, kita mau ingetin dulu ya, kalau dari MPL season 14 kali ini nggak lupa juga nih dari pihak-pihak yang udah membantu jalannya MPL kali ini, karena MPL season 14 powered by Multon, support by PBSI, presented by Official Gaming Fund in Phoenix, Official e-wallet kita GoPay, Official Gaming Chair, produk partner in esports ada BRI, Jinio, dan organized by Minaski. Ya, pokoknya tanpa pihak-pihak tersebut mungkin MPL nggak bisa jalan selancar ini. Aduh. Gimana rasanya Talita? Gembos, bohong, dia udah jago dia. Tapi ini karena balik lagi season baru, pasti harusnya ada sesuatu yang baru dong. Benar, playernya, partisipannya ada yang baru. Mungkin kalau season kemarin kan kalian lihat ada yang anak SMA. Ya. Jadi ada pelajar. Sekarang beda lagi konsepnya. Nanti pokoknya kita liatin ya untuk tim partisipan. Cuma sebelum itu kita bahas turnamen format dulu ya, biar enak ya. Yap, untuk di MPL season 14 kali ini kita kedatangan beberapa wajah-wajah baru. Ada 3 tim dari Open Conference, dan ini nih yang baru kita dari ladies, satu ladies team yang diundang untuk bergabung di MPL Indonesia Season 14. Dan untuk progressive roundnya teman-teman, ini semuanya diadakan secara best of 5 dari setiap matchnya dan berlangsung selama 5 week. Wah, lama banget berarti ya, cuma 5 week. Tanggalnya bisa kalian cek kawan-kawan, ada di layar juga. Dan untuk playoff-nya akan diadakan di tanggal 29 sampai tanggal 31, sampai tanggal 1. Karena grand finalnya ada di tanggal 1. Dan hanya grand final yang best of 7. Wow, ini karena global band sih, jadi best of 7 jadi lebih enak. Tadi pun sebelum on stream ya, aku sempat ngecek di Instagramnya MPL di matchnya, itu ada yang komen udah best of 5 aja. Semua best of 5 dong. Iya, tapi kita juga perlu melihat teman-teman untuk tim participants yang bergabung di MPL season 14 kali ini ada dari Alpha Ligo X, Digadongan Academy, Dewa United, Mereka, Eagle Zycon, Jackson Junior, Navi Junior, Onyx Prime, dan RRQ Sena. Ini yang dari Affiliate Conference berarti ya. Tapi ada 8 tim lagi nih. Masih ada juga di Affiliate Conference. Ada tim Liquid Academy ID, ada Kagendra, Shadow Esports, Ixon TRB, Saka Esports, PL Team, Cosmic Frog, dan ini dia nih ladies team kita ada Onyx Pertiwi. Wah, gimana? Ada ladies. Talita udah sempat lihat waktu itu kan ada ladies juga tuh. Iya, dan kebetulan mid lanernya itu dia juga baru di tour kompetisi. Oh iya? Iya, let's see. Ternyata nanti sabar dulu ya. Nah, ini untuk perjalanan di progressive round journey-nya, pastinya kita mulai dari 0-0 dulu dong. Betul. 0-0, nanti Butan ini kita akan ada 2 tim yang ada di pool 1-0 dan ada juga yang pool 1. Benar, karena kalau teman-teman bingung ya, gimana sih bang progressive round? Ini simpelnya, kalian 3 kali menang playoff, 3 kali kalah gugur, bukan gamenya ya, tapi matchnya. Jadi kalau misalkan nih, kan game pertama ada Kagendra deh sama Shadow Esports nih, kan yang menang Kagendra misalkan ya, Kagendra yang menang, dia masuk ke pool 1-0. Nah, Shadow Esports-nya itu akan turun ke pool 0-1, begitu seterusnya. Sampai ada angka 3 nih, entah itu 3-nya menang atau 3-nya kalah. Simpel banget sih sebenarnya. Kedengarannya sih simpel, tapi iya. Ya, untuk kita akan lihat untuk tim yang bertanding hari ini ada siapa aja. Kita akan ada Kagendra versus Shadow Esports di match yang pertama. Tadi seru banget teman-teman. Jadi di match yang kedua mulai dari jam macam-macam dulu. Kita juga ada Jackson Junior dan Eagles Icon, 2 tim MPL. Gue penasaran keduanya, karena yang pertama kan Open Conference ya. Ini yang gak affiliate sama MPL. Gue pengen lihat biasanya ada bibit-bibit baru. Dan dari yang affiliate conference juga, kalau kalian lihat line up dari Houston, tadi menarik sih.
ada Sepuh. Main Main lagi lagi Sepuh Sepuh ya, Buset, buset main main mulu. mulu. Agak Agak bosan-bosan bosan apa ya? Regi ya. Nah, Kalau kalau kalian kalian cari Regi Regi ya bener. Ntar Ntar ada tuh tuh Gibos tuh. Seru Seru pasti. pasti. Pasti Dong, dong, karena ini kayak semacam yang sudah sepuh ingin membuktikan kalau mereka masih bisa bersaing gitu kan di ranah kompetitif, sementara yang baru-baru nih membuktikan bisa ngalahin abang-abang yang udah sepuh. Biasanya nih kalau mekanik yang baru-baru biasanya dahsyat. Biasanya ya, balik lagi kita masih belum tahu juga nanti seperti apa. Dan mungkin buat teman-teman juga ya, sambil kenalin juga untuk NBL Season 14 kali ini ada wajah-wajah baru mungkin yang kalian mungkin udah tahu ya di tur komunitas mungkin atau dia global mungkin. Tapi ya kita perkenalan lebih dekat lagi lah, kayak dari PL Team contohnya nih. Ada Nicole, ada Finzi dan Ladies kita tenang aja masih ada juga orang seperti Yurfi dan Mahmud. Terakhir ada Sortiti dan juga Hirai. Wah, ini ngeliat wajah-wajah baru sebenarnya seru sih. Kalian tuh gimana? Regenerasi. Aku sering lihat mereka ini bikin komunitas ya. Oh kan berarti banyak. Pasti yang teman-teman juga pasti banyak yang udah lihat. Iya, di tim komunitas mereka udah sering berlalang. Cuman kan karena ini di NBL dia tuh jenjang milestone baru, jenjang yang lebih tinggi. Jadi pastinya tim-tim ini juga berusaha untuk membuktikan yang terbaik pastinya, membuktikan gimana mereka lagi bisa bersaing. Betul. Tapi yang nggak lupa juga nih, tim juara. Kalau misalkan kalian lihat biasanya kan ada yang tripit champion, back to back champion. Ini nggak pernah kalah 2 season, nggak pernah kalah match selama 2 season. Gue sih speechless sih. Ya. Ini pertanyaannya bakal berlanjut di dinastinya sekarang dari ini. Karena mereka kedatangan satu pelatih eksperimen baru. Dan fun fact-nya Lim, dia baru lulus SMA tahun ini. Baru lulus SMA. Iya. Jadi pro player. Iya. Wow, kalian lulus SMA udah jadi apa kawan? Tapi ya, ini membuktikan juga kalau memang regenerasi dari itu nggak stop loh. Mereka udah punya tim yang 5-5-nya udah pernah juara dari NBL. Tapi mereka tetap ada orang baru lagi. Makanya ya, itulah kompetitif seperti itu. Apalagi ini kan tim yang kalau nggak salah tim pertama yang berhasil untuk juara NBL sama NBL lagi. Betul. Terus lagi ngawin BOG. Bener. Dunia MLB dia acak sama dia gimana nih? Itu bener sih, itu bener. Kayak MBL dan MPL jalan juara bersama itu keren banget. Tapi kita fokus di match yang pertama terlebih dahulu nih. Ada Shadow Sports dan juga Kagendra. Mereka pernah bertemu dulunya. Seperti apa? Mereka pernah ketemu sebelumnya di MBL season 13 nih. Week keempat, day ketiga. Berarti ini masa-masa kritis nih juga ya kalau 24. Berarti kan lebih panas ya, pantas lampunya api-api. Makanya jadi pembuktian baru. Api itu masih nyala. Terpadamkan dan ini gimana mereka membalaskan luka lama dari Kagendra. Di Shadow lebih tepatnya yang sempat Nanti kalahnya Shadow di match history-nya mereka itu gugur dong. Harusnya Iya. Wah, itu lagi. Harus balas sih. Itu sih masa kalah lagi walaupun ini di round 1 ya teman-teman. Ya, ngeliat dari Shadow juga ini pemain-pemain veteran bisa dibilang ya, veteran di MBL. Karena melihat dari turnamen-turnamen lain juga mereka sering banget muncul nih. Gak asing banget ngeliat aja, bahkan sempet jadi prima dona juga mereka di MBL walaupun belum dapetin Tackle Champion. Dan beberapa kali berganti tim juga kan. Benar. Sekarang di Shadow ya kita lihat lah gimana performanya mereka untuk season ini, apalagi sekarang berhadapan dengan Kagendra yang aku penasaran apakah ada sesuatu yang baru bisa mereka bawakan kedatangan player baru juga. Ada Mas AS ya. Tapi kok kalau dari Kagendra ya penasarannya tuh lebih ke ini sih. Mereka tuh sempat ada di fase yang dimana player mereka tuh walaupun tidak juara, tapi dilirik sama tim itu MPL Indonesia dan MPL luar juga bahkan. Bisa nggak nih mereka masuk lagi ke fase itu, era itu? Oke. Berarti kan yang terpenting di sini kan bukan cuma soal menang atau kalah, juara atau enggak, tapi gimana kita perform gitu kan. Gimana kita bisa jadi player yang reliable lah bisa kita bilang. Karena pasti aku yakin scouter ini lebih paham banget seperti potensi player gitu kan.
Oke, berarti langsung aja lah ya kita mulai dari match kita yang pertama teman-teman. Langsung saja kita perkenalkan untuk tim pertama dari Shadow Esports. Siapa akan turun ada Soleh, Neo, dan juga Ciao ya serta Gini. Ini Yami yang harusnya kita udah kasih lagi namanya sudah banyak buana. Tapi yang dari Halo, ya ini semua udah mantep banget, tapi tim belakang sebelah kiri itu, aduh, beda mukanya ya. main lagi mas. Enggak, dia kelihatannya nggak duduk, berarti iya nggak duduk, kucingnya nggak duduk kan? Jadi analis. Jadi analis sport. Iya. Dan juga akan ada penantang dari Genre Sports pastinya. Dan itu kita akan lihat siapa aja mereka turunkan. Genre Sports membawakan Gundam sebagai mid laner, dan ada Boss Kitzy dengan Jet Fei Zhao. Wow, ini dia 5 player dari Kagendra yang akan bertanding di laga pertama mereka. Lawan yang tidak mudah pasti Shadow Esports juga udah ready. Kita akan lihat, wah ini wajah-wajahnya nih. Tegang nggak sih? Basir, Dada, masih ada satu yang Dada. Ada, biar gak kaku aja itu sebetulnya. Kalau dia andai dia panik nih. Seenggaknya temen-temen gak tahu kalau dia panik kan. Dengan dia Dada. Coachnya udah ada di belakang juga. Iya, selalu keren kayak Gendra ya. Iya, kayak rapi gitu. Kalau belakangnya juga tuh kayak waktu ini kayak itu belakangnya kayak gitu. Keren. Ini juga keren kok. Keren banget pokoknya itu di belakang. Masih terus dia dari gue masih ngajar. Dari gue masih ngelatih. Dia yang gue latih. Sampai sekarang dia ngelatih orang. Semangat tapi keren. Berarti ini Ayo bisa juga ya bilang gitu. Ya begitulah pokoknya. Tapi memang berarti e-sport gak kenal umur. kan biasanya orang bilang jangan ngaruh gitu kan. Padahal Kadang bener. cuman kan kita lihat peluang kan. Nggak harus selamanya jadi player. Kadang bisa jadi Caster. sepakat mendapat Ada caster dari ini loh. dari coach. Siapa ya? Terus siapa lagi? Ada KB. Udah. Tapi balik lagi Coach Aldo kan ke MP. Nah, itu maksudnya tadi yang dibilang sama Toyota benar, punya karya banyak sebenarnya. Gak kenal umur, gak bohong. Tapi game pertama bakal seru karena konsep dari draftnya masih sama. Global Band. Itu loh. Jadi setiap keputusan itu nggak cuma berdampak di itu aja. Tapi di kedepannya kayak ada keputusan jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang itu juga harus kita perhatikan. Dari hero ya. Tapi untuk background-nya kali ini akan juga nanti yang memudahkan untuk hero yang punya mobilitas cepat, hero yang berjalan kaki, dia bakal makin enak lagi. Tapi dari Shadow Esports juga sekarang siap-siap. Wah, ini dari Shadow. Dia akan mendapatkan first pick Melissa. Fanny langsung itu cukup klik untuk nge-ban Melissa. Tapi Fanny gak akan langsung dilepaskan oleh Shadow Esports. Dan Marcel Freya masih menjadi pilihan bagi Kagenda. Ini Coach Ars dan juga Coach Ademoy. Keduanya sih udah veteran, apalagi Ars juga nih sama. Oh, konsepnya Shadow Esports memang dia ngumpulin senior ini. Main senior dulu di Playernya. Oh ya? banget waktu ini pas Indonesia belum merdeka ada bukan Jadi dong sejarah nih. Sejarah. tapi Kirara ya menurut gua Fanny dan Kirara ini memang masih top tier ya untuk assassin speak Barat wow Barat bisa kita bilang cukup kondisional dia kan enaknya buat nangkepin jungler kalau di kontes objektif. setuju. Kalau misalnya nggak ada yang nge-poking dia enak. Kadang kalau di nge-poking banyak Barat yang sekarang tuh mainnya dia nggak nge-stuck. Jadi kecil aja Barat nggak apa-apa. Tapi iya nggak bonyok. Soalnya kan kalau dia jadi stuck terus berarti dia harus maju dong. Karena semakin dia kena pukul sama orang, mendingan ya mundur aja di belakang. Ada juga gameplay. Ini beda gameplay. Kelas. Bisa kita bilang Atlas di sini kan
tipikal yang untuk mengumpulkan hero secara terpusat, satu tim fight yang terpusat gitu kan. Jadi gimana caranya tinggal following up damage aja nih dari tim yang lain. Dan sekarang udah ada Isunshin untuk nantinya dia bakal diberikan space untuk scaling dan farming gitu. Kalian pola damage mungkin tadi dari musuhnya juga ya. masih bisa dicari apa. Matilda. Sekali kita melihat ada kombinasi Barat X Matilda. Tapi ada Nolan juga. Mungkin tujuan Nolannya sendiri biar farming patternnya nggak kalah sama Isunshin. Dia kan bisa cepet banget ya. Cuma yang agak sedikit concern adalah dengan habis ngambil habis ngambil Barat dan langsung Nolan, itu jadi nggak bisa di flex di Baratnya karena udah langsung ketahuan kan. Oke, Baratnya XP, Nolannya Jungler, jadi cukup textbook, cukup template juga. Tapi Esmeralda untuk jadi match up counternya dengan Matilda. Biar lane sama Barat juga ya. Sebenarnya melihat Barat sekarang bener yang kita bilang karena masih ada potensi juga di jungle. Cuma rata-rata sekarang udah di XP. Kayak udahlah udah bukan rahasia umum lagi kan pada saat XP. Gak apa-apa lagi juga itu BEM Selena ini mid yang tiba-tiba muncul aja nih tiba-tiba happening aja di Selena nih. Ya bisa sih kalau di global ban apapun bisa ada, apapun bisa muncul. Terus sekarang Papito yang Aku itu yang masih ditutup padahal sebenarnya Esmeralda juga udah diambil, which is sebenarnya mereka mungkin mengantisipasi kalau tiba-tiba isunya gold lane kali ya. Benar, atau Pak kita nunggu. Karena sekarang lagi ramai juga kan. Kemarin bisa. Dari kompetisi internasional, Pak kita sering banget muncul dan impactnya juga dahsyat. Dan apalagi ibaratnya kalau misalnya kita mau pakai gold lane fighter, gold lane, mage gold lane dengan adanya Isunshin harusnya masih bisa menjadi jaminan untuk late game-nya. Jadi worry not selama Isunshin ini masih bisa scaling, masih bisa farming dengan lancar, ya enak aja gitu secara komposisi. Tapi dengan sekarang Valentina sebagai salah satu hero yang memiliki fleksibilitas dari ultimate-nya juga udah ditutup karena berpotensi untuk meng-counter Atlas juga, bisa engage, bisa di-engage, banyak lah. Banyak dikerucutin aja sebenarnya midnya. Jusin mungkin bedanya Jusin sekarang tuh masih kepake banget. Enggak di atas tapi picknya. Nah itu yang berbeda ya. Kalau dulu kan first pick, pokoknya lepas first pick bahkan jadi nukeran terus kan. Kalau nggak di first pick pasti secondnya langsung ambil. Sekarang enggak nih, profitnya bawah tapi clever dan juga Pasha. Ini yang damage-nya gede banget berarti. Dari Shadow Esports mereka punya Farsa, mereka punya Nolan juga, mereka punya Cloud, dan ada dua hero yang tiga ya. Bisa kita bilang sama-sama bisa langsung ke belakang, bisa nge-dive. Aku penasaran nantinya Matilda ini kombonya gimana? Karena ada kan limitnya, Matilda kombo sama Barat langsung ke belakang semelen. Sama ini juga bisa. Apa? Pas gila-gila yang race bawa ke depan. Enggak bagus stop cancel dia. Masih bisa lanjut terus tetesnya. Last week Harit. 3 magic benar, tapi dikonsentrasi ke ini sih. Farmingnya bakal susah, tapi seperti biasa sebelum mulai akan ada talent prediction by GoPay. Tadi 3 untuk Kagendra, 2 untuk Shadow. Dari gue Shadow 3. Kenapa Kagendra tadi? Kalau aku sih lihat di dekat-dekat ini ya, maksudnya di timeline ini nanti dia lagi berat-berat banget. Berarti dahsyat banget lah ya. Boleh, tapi itu hanya prediksi teman-teman. Tenang aja, apapun yang terjadi tergantung dari gameplaynya mereka. Bahkan coachnya pun tergantung sama gameplaynya mereka bisa menang atau enggak ya. Semangat banget yang sebenarnya udah dimenangin apapun bisa terjadi. Karena balik lagi di dalam gamenya apapun bisa terjadi. Tapi langsung saja kita masuk ke Lane of Down. Pastinya sebagai game pembuka di MDL Indonesia 11 Shadow Esports versus Kagendra Esports bersama dengan aku Talita dan Lip Coach. Let's go Lip. Ini dia ya. Yang sudah tunggu-tunggu pastinya. Tapi ngomongin soal pattern yang tadi gue bilang si pick Nolannya juga itu emang react dari farmingnya Isunshin biar gak kalah. Baik dimain langsung.
Iya, tapi Nolanya nggak langsung ke buff kecil ya, langsung ke blue buff dulu. Sementara Yusun-Junnya dia akan start dari Lizard dan bisa jadi mereka nantinya akan bertemu. Tapi so far Gizau, dia langsung cut lane, dia langsung cari informasi, ngebayang-bayangin pergerakannya Cia nggak terlalu mudah. Aman ya. Tapi skirmish kayak di awal masih aman. Selama nggak ada polisi lah ya. Soalnya kalau ngomongin darahnya banyak juga sama belum ditartel masih nggak salah. Mungkin satu wave sebelum tartel, nah itu lumayan kritikal tuh. Biasanya kan ada rotasi ke XP atau ke gold lane. Barat dan juga Esmeralda. Dari emblem yang tadi udah kita lihat juga masih standar juga. Ini keras sama keras aja jadinya. Sama-sama ngebawain 2 Purify. Ada Neil mengantisipasi untuk nantinya start dari Atlas. Gizau juga dia mau main lebih sustain, dia mau lebih dari lagi. Tapi dengan adanya combo makan wave posisi sudah trigger jadi informasi cukup mahal. Mahal banget sih. Di turtle pertama kan. Selain Atlas jarang level 4, di turtle pertama jarang banget. Kejar lagi. Masih ada perfect match, masih aman banget seharusnya. Tapi lagi-lagi ini menurutku satu skirmish yang bagus dari Shadow Esports, dia udah main Ya, turtle jadi lebih enak nantinya ya. Walaupun harus nunggu sedikit karena retribusinya belum ready. Tapi PD kan tanpa retri udah bisa di sini. Dia nggak berani untuk maju karena ada Baras yang sudah bersiap di atas balik dari Gizau. Berhasil di atas kanan dia pun hadir. Dengan terakhir tapi Gizau nggak bisa menolak Kairi dan dia terjebak dan terakhir laser dan juga trigger sudah oleh Janjet. Gizau masih mau lebih dan selamat sudah. Wow, pertukaran ini nggak adil pastinya untuk Shadow Esports. Mereka masih belum ada retribution dari cooldown sedikit. Tapi mereka paksa ya untuk ambil turtle-nya. Sayang sekali Gizau tadi yang last hit. Sama poin killnya juga diunggulin sama Kagura, udah menang banyak dong ini. Dan aku suka banget dengan gerakan jadi dia nggak maksa untuk maju karena ada baratnya udah mau dikeluarin. Udah siap baratnya. Tapi Gizau balik lagi dia bagus banget, yakin gerakannya, kalkulasi damage juga pastinya, dan langsung dapet dia tinggal dari item udah kelihatan ya, crossbow dulu ternyata untuk Norea. Kalau tuh beda-bedanya paling di urutan item aja sih. Kadang ada yang nggak pakai sepatu langsung DHS. Ada juga yang corrosion duluan. Nah ini kayaknya kita corrosion duluan. lagi dengan Neil yang langsung jadi kejar nggak akan mau menyelamatkan kakinya. Waskit Sila yang berhasil mendapatkan. Jangan lupa ya Esmeralda nggak ngaruh dia sama shield. Pokoknya darah putih itu langsung kepotong langsung darah aslinya kalau lawan Esme. Ya event itu Matilda juga nggak bisa kabur. Gue kaget pas kill-nya, gue pikir mau mundur tadi. Ternyata kok ditabrak lagi. Sekarang masih punya sebuah masih bisa aman, apalagi Neil juga udah mulai hadir. Tapi Skypierce nanjak udah langsung Skypierce. Kayaknya udah pede banget ya untuk di awal. Cuma potensi killnya memang ada. Pasha, nah target. Nolan juga bisa. Bahkan Claude pun bisa. Tergantung nanti siapa yang turtle yang kedua. Level 8 loh nanjatnya. Ini sih lagi-lagi kalau dibiarin farming dengan mobil bakal susah. Start itu bagaimana sosok yang dilakukan oleh target itu bagus membuat ada perasaan katakan dan hasil dikeluarkan lagi tarik Ciel tapi bisa mengajak Neil Pinanjat yang masih benar-benar kering yang menyerang semuanya yang udah bisa terlalu buat depan bisa kabur lagi tapi setup yang counter setup yang bagus dari Yami. Wih, tunggu dulu. Ciel bakal digagal oleh Ciel bakal kemana? Selesai sudah Cielnya. Ini gerakan yang resikonya tinggi banget loh. Gue gak expect Ciel bakal trapping di belakang. Apalagi ngeliat kondisi terkal yang udah dapetin sama Kagendra, levelnya juga kalah. Gerakan yang lumayan beresiko dan bisa terjadi ternyata. Tapi oke, kita bahas sedikit dari counter setupnya Yami. Dia flicker dengan Detona's Wall juga dapetin satu target. Sayang sekali Purify dari Norea juga keluar dari bottom lane. Wah, yang nggak mampus lawan Detona's Welcome hanya untuk defensif saja. Tapi at least dia masih bisa untuk lihat satu terakhir. Ada informasi lagi berarti ya? Detona's Welcome walaupun kalau misalkan nggak kena target. Detona's Welcome itu cooldownnya lebih cepat.
Jadi ya oke lah, nggak terlalu masalah banget. Sepatu cooldown. Dia mau cari cooldown atau dia main planet? Karena sebenarnya kalau sendiri main cooldown mainnya kurang dia. Nggak bisa kill harusnya. Kalau dari Dimension juga kelihatan juga jujur sendiri ya. Skill utamanya Meiji Korea atau Soleh nantinya. Korea masih aman kan? Dia belum berkembang juga. Soleh juga aman. Jadi let's see. Iza udah selesai dengan dengan Enchanted Talisman-nya kali ini. Iya dia damage damage terbesar terbesar kan 20.000 sih. Esmeralda ya, wajar sih di depan terus soalnya kan. Tapi ngelihat dari turtle yang udah dua nih di sama sama Kak. Ini udah ini udah sinyal bahaya jujur untuk dia. Lagi dari juga harusnya. Dan yang aku yakin banget ini harusnya dari chillnya nggak berani karena kalaupun misalnya dia mau berani itu bakal bahaya juga. Sekarang dia mendapatkan turtle yang katanya dia akan terbang sudah. Teriak-teriak lagi dua ke belakang namun dia masih bisa mundur gagal Sony dua player yang menang bisa selamat. Banyak sekali spell yang terbuka tadi, flicker dari Soleh, flicker dari Yami, Purify dari Neil dan juga Norea digunakan semuanya. Korbannya hanya ada di bos Kitzy. Ini bisa dibilang jadi kelebihan lah untuk Cherry Sport. Karena kan turtle objektif netralnya tetap didapetin sama Kak Gendra. Dan mereka juga hanya kehilangan satu romer aja. Dan flickernya masih ready juga kan sekarang dari Bos Kitzy. Betul, Gangrim juga kayaknya deh. masih ada flicker juga. Itu tadi kalau saya berhasil ngedapetin Nil bakal Bakal jadi jadi double lagi advantage-nya. Tapi walaupun berhasil ngedapetin Nil pun Gak Gendra so far ngedapetin pemain yang banyak bahkan ke atas bawah semuanya mereka menangin dan mau nggak mau sekarang sudah bakal jagain buff-buffnya. Mau mereka udah di tengah ya. Udah nggak ada push dulu nih. Lihat Pisau di Pisau depan. di depan. Gisau nggak berani harusnya mereka langsung hantam Gisau. Lihat tarik langsung juga ada bahkan belum dipoint menyelamatkan diri dan spell kembali lagi Bos Kitzy masih terlalu kuat dan yang terangkat dan lantas player yang mendapatkan damage yang cukup dilompat kembali dengan nyanyian perempuan yang berhasil mendapatkan poin killnya. 2 poin kill. Dan ini tarik menjadi bonus lagi. Lagi-lagi keunggulan di tangan Kak Gendra. Goldnya sekarang naik ke 4.000 gold. Dari yang 3.000 gold loh. Ini berasa banget memang ya. Dengan Sansin yang akan snowball duluan. Kalau udah sampai level 15 nanti dia udah bukan dia lagi yang nyari farming. Tapi dia udah nyarinya skill, udah nyarinya fight. Dan itu dampaknya juga pasti bahaya banget lah untuk Cherry Sport sendiri. Oracle udah jadi semakin keras lagi nih, Gisau semakin bisa dikembangkan. Enak lagi nyerap shield-shieldnya udah banget. Ini kayak period diri kan kalau itu nggak menjadi jawaban. Nah, sekarang sudah hadir dan udah selesai. Ada yang tambahan damage juga. Lihat jauhnya dia benar-benar di depan terus. Misalnya zone semuanya proper. Kali ini karena dengan dia berada di baris terdepan. Adanya makanan dari gas dan boxnya selesai ada tapi justru harus bayarnya dari Yami. 2 poin kill berarti total 1/1. Cuma dengan Lord yang didapetin sama Kak Gendra, Cherry Sport jadi lumayan susah nih. Apalagi tadi flicker dari Yami kan kebuka. Untuk setupnya nanti pas lagi defense bakal berat sebelah. Apalagi lihat Purify yang masih ready dari Purify dan juga Gisau. Gak ada target detonator sebenarnya ketika dia defense nanti. Tapi kalau kita bahas dari keseluruhan, Differential main kuat kok. Cherry Sport dia punya part ya. Dia punya Nolan yang bisa kontrol satu lane setidaknya. Let's say lane yang atas deh, itu bisa dikasih satu orang aja. Nolan bawahnya tadi bisa bareng berempat. Nolannya bisa nyusul juga. Lumayan oke. Apalagi ini pertama juga. Ini gak bakal terlalu dalam dari Kak Gendra. Harusnya juga ya kalau bisa sampai dibalikin. Tapi harusnya mereka bisa mendapatkan beberapa trade yang mahal lah yang membuat Cherry Sport jadi makin dikit lagi secara jadi apalagi buat Gisau lihat Gisau lompat dua player bukan Gisaunya selamat ada yang backup para pasukan Kak Gendra yang lain Gisau yang gak mau dipertahankan tapi Riznya juga dirobohkan. Wah, lumayan Banget ini Lord pertama dapat Descartes loh.
Ini biasanya kan cuma buat nge-trigger nge-trigger pasif mungkin mungkin dari home defense-nya, atau mungkin ngambil semua taruh depan. Kalau udah taruh sekarang udah jelas goldnya udah naik nih 6.400 gold di menit yang ke-10 merujuk ke 11. Ini Ini sinyal bahaya. bahaya Buat Shadow. Shadow Mulai mulai terasa terasa nih nanti dari dari apapun yang apapun yang dilakukan dilakukan Shadow tuh kayak kurang damage Karena itu karena itemnya kalah. Betul kan? Oke, terus welcome. Apakah targetnya maksimal? Sekarang gimana ya? Pikirnya mensusul di sebuah anak kalian menjadi kedua yang lebih juga berarti. Sekarang bisa satu hit lagi double kill berhasil dia dapatkan. Sisa dua Dua member member Yomi Yomi dan juga Soleh. Dan kayaknya nggak bakal kasih nafas juga. Kagendra sadar kalau mereka bisa dorong ke bawah dan kasih ancaman lagi. Mungkin tengah-tengah besar atau coba untuk aim. Aman. Gimana yang beda berjalan bersama-samaan. Tapi karena dia juga. Oke. Mulai dikeluarkan untuk masih bisa clear ya untungnya. Iya. Seperti Seperti yang bilang tadi agak susah ya untuk terobos base-nya Shadow Sport. Parsial ini bakal jadi pembeda. Peter Estek kena nanjak sekali aja. Itu darahnya bisa hilang hampir setengah. Tapi Blade of Dispersi ini bisa 3 hit 4 hit kayaknya hilang deh. Apalagi Norianati yang masuk, dia belum ada defensive item. Blazing Blade itu udah nggak boleh yang open langsung Blazing Blade ke depan. Karena nggak akan kabur nanti malah dipukul. Norianya pas lagi Blazing Duet dan itu pasti bocor. Berat banget ya coba Buat Norenya apalagi yang Manuelnya udah gede banget Pasti dia mau ke depan. tinggal gimana caranya biar Solehnya nggak perkembangan aja Konteks kayaknya sih. Doni bisa yang pun meleleh makanannya terlalu kali itu ada lagi apa tapi sudah makan gas yang selamat kembali lagi loncat ke belakang dan masih dikejar kali ini bisa lari tapi misalnya gampang bertahan. Wah, ini kalau di Rangers biasa dibilangnya penyakit. Karena udah dapat lag, mereka cuma untuk maju lagi dari mereka dia awalnya jadi Yami. Tapi ketika Yami DP mereka cuma untuk backup, Lordnya dibiarin kan. Mereka cuma healer sekarang. Mereka cuma untuk besar jangkauan orang lagi dan bahkan harusnya cukup aja. Yang penting jadi imbang lagi dari turret lainnya itu. Benar. Dan kalau lihat dari hasil impact barusan, itu bukan imbang lagi, ini malah rugi buat Kagendra. Karena goldnya turun dari 6.000 ke 4.000. Lordnya pun yang didapetin juga nggak dapat apa-apa jadinya. Lordnya bisa di-clear, Superman-nya juga masih bisa mendorong. Dari item kayak Fisher Engine belum ada isi berarti ini. Iya, ini jadi pertanyaan ya. Dari players baik mana aja sih farmingnya gak salah kemarin dia masuk top 5 best GPM kalau ngelihat dari datanya di Instagramnya NBL ya itu pasti real, itu tenang pasti real. Tapi 11.000 sih dahsyat juga ya memang kelihatan ya dari mungkin ya tadi poin-poinnya aja sih yang disayangkan kayak Fisher ini jadi ya rasanya kayak Legend Sword aja sebiji. Soalnya gak ada sekali dia bikin Skype dari setelah dia kill 1. Sekarang masih kill 1. Udah Tonas posisi lagi-lagi jadi target dan benar-benar bisa menuju ke gua tapi soalnya banyak banget terbuka dan dia benar-benar tapi jatuhnya terlanjur tumbangkan sudah dan bahkan Zao terluar kasa bisa ya cepat lagi apalagi dimakan Atlas loh. Iya target yang mahal banget mungkin kalau kondisinya lagi defense beda lagi nih beda cerita. Cuman tadi juga kayaknya bebas. Sekarang coba push lagi lihat untuk zone dan beberapa saja orang tersangkut terlebih dahulu. Sebenarnya bahkan kembali lagi ke area atas jadi Kagendra dan ini mereka udah tahu sebenarnya kalah Braxton. Cuma sekarang mereka nggak mau mengulangi penyakit yang sama. Iya. Udah sembuh berarti udah sakit. Tinggal nunggu Lord aja. Tapi menurut gua Lordnya ini contestable kok. Bisa di kontes sama Shadow Esports. Dengan level yang udah 15 juga dari Kiel. Cloud juga udah masuk 15 udah full item juga. Apalagi di selama parsialnya free. Chance-nya masih ada. Cuma kalau tiba-tiba kayak tadi tuh ditabrak langsung sama jauh, dimaju sama Gangri. Nah, itu PR tuh. Gak ada suket tuh masalah. Jadi satu strategi yang malah buat Fasar dan Bayi
Nggak boleh digunain sembarangan sih. Dia juga nggak boleh kebanyakan nge-show karena itu bakal terlalu bahaya. Nah sekarang mau nggak mau ya dia harus semuanya sendirian di depan karena dia kan sebagai satu-satunya yang bener-bener badan kan. Makanya ya support bener-bener harus bergantung ya Mitsu buat di sini. Bentar lagi Gisel. Dia siap jadi back juga di depan. Gak buru-buru juga dari Kagendra ya. Lebih ke mainin temponya, dia lumayan tenang. Lihat dia muter jauh banget. Yang ada yang tahu ya. Ke belakang jauh banget. Ini untuknya ada Nanjet sih. Nanti kalau mau kontes dia bisa open langsung. Ya. Dengan Mountain Super. Oh, Udah tawan sudah. Ketemu dengan Gangrim. Ini tempat wah Tapi nge-trigger retribution juga. Ini kita Tinggal lihat aja nih, berani nggak langsung ke Kagendra. lagi harusnya segera dimulai posisi setengah darah saja. Jauh. Dia terlalu banyak. Lord Dance masih dilakukan namun Mountain Chopper harusnya akan jadi pertempuran. Karena sekarang Gisel dari belakang bersembunyi. Dan dia berasa mengamankan Lord Kill masih memiliki immortal tidak diam-diam. Bukan selamat. Ciel hari berbirit blazing duel. Coba. Menyerahkan nyawanya kepada Kagendra Sports. Dan sekarang harusnya ini akan segera mereka selesaikan. Lord post point kill, Kagendra untung banyak. Karena ngomongin soal kontes tadi agak susah, Cielnya muter jauh banget dan gak keburu. Lord udah mulai sekarat dan 4 member sekarang. Shadow Sports mampu mereka bertahan dari gempuran Lord yang masuk dari mid lane. Kali-kali harus nge-lane aja tapi lihat Gisel berani banget sudah memancing driver right base sangat harus sudah keluarkan dan player yes guys sudah menyala double kill menjadi penutup dari game pertama Kagendra Sports 1-0 terasa banget memang ya tapi ya tetap sih melihat dari gerakan Shadow Sports mereka punya chance yang besar untuk defense. Kaget banget ketika mereka mencoba kontes dan itu malah menjadi petaka untuk mereka sendiri. Tumbang satu persatu, tumbang satu doang padahal tadi di momen last fight-nya. Tapi dengan berempat mereka yang mungkin kalau berlima bisa defense jadi gak bisa. Mereka berempat jadi gak bisa defense. Belum lagi dengan inisiasi Gisel juga bagus banget karena dia akan nanti di game kedua. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu siapa yang menjadi player of the game. Di game yang pertama Gisel ya. Sepakat? Oke, Gisel berarti ya. Ini mungkin karena zoningnya ya, bukan karena damage dealnya, bukan karena stun kena sekeluarga enggak. Dia memang zoningnya aja. Itulah Esmeralda, bukan yang typical setup soalnya. Di awal circle yang pertama udah zoning banget dan sebenarnya berbarengan sama Gangrim juga sih. Ibaratnya kayak Gangrim sama Gisel ini nempel untuk zoning yang bikin backline jadi gak nyaman ya walaupun pada akhirnya mereka tetap bisa bagus balik lagi buat Bosits ini gak masalah kalau Bosits itu kita masih punya sumber bersih yang lain ya kan bisa dari Gangrim juga bahkannya gitu banget Bahkan dia sekalipun masih ada stun juga dari kapalnya. Lagi-lagi ngincar karena Boskit Z. Terkadang bagus, terkadang enggak. Harus lihat dulu momentum dari teman-temannya Radio atau enggak, dari Kagendranya backupnya Radio atau enggak. Nah ini bener bagus banget menurut gua. Karena di total kami pas dilepas itu kena 4 stun 4 orang dan Minipay gak bergerak sama sekali sampai dia tumbang. Rupanya kebuka, tapi tetap gak bisa lawan balik ya. Cuman kejadian yang sama itu gak bisa terulang lagi sih. Langsung belakangnya lihat ditutup. Gisel gak lihat depannya bodo amat siapa yang dimakan dia gak peduli. Dia langsung lompat ke depan Soleh dan Norea. Make sure damage dari Soleh dan Norea ini harus ke dia dulu baru bisa ke teman-temannya. Itu yang paling penting. Lock of Destiny jadi item defense yang bagus juga nih untuk Gangrim. Lihat dari hektik banget ya ketika lagi di fight. Satu misplay dari Norea yang langsung membawa Shadow Sports ke game kedua tanpa skor. Kalau Plot nggak Blazing Duet sama Winter tadi mungkin beda lagi kasusnya. Statistiknya aku ingin melihat juga gimana dari kedua tim terutama dari Gisel sih ini dia damage taken-nya berapa karena so far dia udah ngelan banyak banget damage. Tapi kalau kita melihat dari gold game-nya sendiri udah jauh, bahkan 8.000 secara turret juga udah jauh. Nah ini dari Victor, dari Lord juga gak dapetin apa-apa dari Shadow Sports jadi kayak mau dipegang berarti ya makanya kalau dibilang one sided banget sebenarnya tadi ada perlawanan cuma memang gak lama dan gak sekuat itu perlawanannya
Rose Gold nyetir untuk Nanjet ya. Sebenarnya udah ada Rose Gold juga buat Ciao. Makanya tadi kayak lagi reflecting dari belakang tuh kadang bagus kadang enggak. 3 penet juga ini memang item nolak banget. Make sure damage-nya cukup nih buat pembangun siapapun targetnya dia. Tapi hari ini bener-bener kagak bisa dipegang. Siapa yang pegang? Paras nggak bisa. Parsnya juga netesin hari lagi zaman susah tau. Dia masih bisa des terus kan. Dan Sky Method ada Nanjet. Ini yang farmingnya tadi bebas banget juga, gak ada gangguan juga. 893 nya kan gede banget. Nih dia mau ada di top 5 lagi buat statistik. Mungkin, tapi Kejar lagi. kayak kejarnya boleh kejar piala sih daripada kejar statistik. Tapi kayaknya ada di Mingke ya. Gue kira dia ada di jauh. Ternyata Iya. dia. Karena damage yang Tadi gede banget apalagi kalau kena Reyes sekali kena. Langsung kiranya